Udah ya? Baik lagi di channel gua di Agus Syawara Harjo. Kali ini gua udah lama sih nggak bikin vlog. Jadi kali ini gua bakalan ngevlog nggak lama. Jadi kemarin ada beberapa yang inbox di IG gua gitu kan. Terus intinya di sosial media gitu kan. Terus dia pengen ngeliat sih. Kan gue pernah sebelumnya nge-review GT World Tour yang Taiwan ya, yang seri YF, kalau orang bilang sih under license gitu kan. Itu gimana sih bang, sekarang bentuknya setelah diapain aja sih setelah dateng, terus modifikasi apa aja sih gitu. Jadi gue bakalan nunjukin kalian semua sepeda gue seperti apa sih sekarang gitu kan. Cuma sedikit gue pengen info ke kalian semua ya. Jadi ada literatur yang tadi gue baca yang menurut gue agak menarik ya. Cuma sedikit aja gue petik nih. Jadi pertama dari GT ya, sepeda GT itu mendesain dan memproduksi sepeda BMX gunung dan jalan raya. GT adalah divisi dari konglomerat Kanada Dorel Industri yang juga memasarkan merek seperti Cannondale, Schwinn, Mongoose, Iron Horse, Dyno. Nah, Dyno yang ada di belakang gua tuh bro, frame-nya, dan Roadmaster, semua diproduksi di Asia. Ya, gua nggak tahu deh itu. Ini yang gue baca seperti itu. Maksudnya Asia itu mungkin ada Jepang, macem-macem gitu kan, Taiwan. Terus yang kedua, GT itu didirikan pada tahun 1972 oleh Gary Turner dan Richard Long di Santa Ana, California, dan tercatat sebagai pelopor keunggulan sepeda BMX, kemudian untuk mengembangkan berbagai sepeda di sekitar desain 3 segitiga, dan di akhir sejarah independen memenangkan komisi untuk memproduksi superbike serat karbon senilai 30.000 US dollar, Terus 98 perusahaan Go Public kemudian bergabung dengan Questor Partners yang saat itu menjadi pemilik Schwinn. Jadi kayak TBK gitulah tahun 98. Terus GT terkenal itu karena inovasinya bikin sepeda BMX, mendesain dan mereka triple segitiga hardtail. Nanti ada di sini nih bro, hardtail kayak gimana sih? Desain sepeda gunung, bingkai di mana kursi tetap sejajar dengan downtup melekat pada tabung atas. Terus kemudian 1977 ya, GT itu mengeluarkan sepeda yang berbentuk BMX itu buat anak-anak ya. Itu tahun 77, namanya Gary Turner BMX. Itu panjang. Kemudian yang pengen gue bahas ini aja sih. Pada tahun 1983, ini sebenarnya 83 mungkin yang dulu ngalamin ya, itu lagi seru-serunya dunia sepeda khususnya BMX anak-anak gitu kan. Itu 1983 itu GT menandatanganin pembalap BMX gaya bebas, mungkin freestyle atau rider gitu kan, atau buat race gaya bebas, freestyler ya, rider gitu kan, bernama Bob Morales dan Eddie Viola untuk merancang dan akhirnya mengendarai sepeda gaya bebas baru, yaitu Performer. Nah, jadi tadi kenapa gue bilang gue jelasin tentang GT, jadi biar ya kalau misalnya kalian mau ngulik-ngulik tentang GT nggak polos-polos banget gitu kan. Jadi sebenarnya dikit-dikit ngerti lah gitu kan. Jadi 83 tadi ada Bob Morales ya sama Eddie Viola itu yang mempromosikan GT, atau gara-gara dua rider itu BMX jadi laku keras, jadi bener-bener booming gitu kan. Mungkin kalau di Haro ada Dave Mira gitu kan, yang familiar gitu kan. Kalau di GT itu ada Bob Morales sama Eddie Viola. Jadi singkat cerita sejarah GT seperti itu. Nah, back lagi ke konten gua. Jadi kali ini gue bakalan nge-review sedikit singkat aja gitu kan, untuk jawaban kemarin yang pada nanyain seperti apa sih sepeda GT gue. Jadi gini, sepeda GT gue itu ini kebetulan kalau yang
paham tentang BMX old school ya, itu biasa dibilang tuh under license gitu kan. Apa sih under license itu? Jadi under license itu dulu ini dari informasi yang gue dengar dan gue nanya-nanya ke narasumber ya, yang dulu ngalamin di posisi waktu dia masih kecil, memang bener beli sepeda ini dari toko gitu kan. Itu jadi waktu masuk ke Indonesia itu ternyata mereknya itu nomor seri itu YF. YF itu kalau nggak salah nih itu Yongfu, kayak perusahaan Taiwan gitu kan, perusahaan Taiwan, dan itu memproduksi ya berbagai jenis brand sepeda BMX pas waktu itu gitu kan. Kemudian di labelin macam-macam labelnya, ada GT, ada Diamondback, ada ya macam-macam lah gitu kan. Nah cuma saking banyaknya sepeda brand gitu kan, dan mungkin kalau yang kita bilang GT yang bener, atau mungkin artinya GT yang lisensi ya, itu yang Amerika atau yang Jepang gitu kan, itu kan mungkin dulu waktu kecil kita nggak sampai sepengetahuan itu kan. Aku pengen beli sepeda Jepang gitu kan, namanya kita ke toko sepeda dibeliin sepeda, ya aku maunya GT gitu kan, sesuai waktu itu masih ada majalah gitu kan, belum ada internet gitu kan. Seperti ini yang ada waktu di Indonesia tahun 83, 85, 87 lah ya. Ya yang sepeda yang gue punya ini gitu kan. Setelah berkembang, akhirnya sekarang ada komunitas, kita sharing, saya nanya segala macam, akhirnya baru ada istilah under license sama license gitu, yang gue tahu gitu kan. Nanti kalau misalnya gue salah dikoreksi aja bro gitu kan. Jadi gue sharing aja di yang hampir 8 bulan 9 bulan ya gue ngoleksi BMX gitu kan. Singkat cerita, GT itu yang terkenal, yang booming lah di Indonesia gitu kan, itu setahu gua ya, itu ada performer tuh sama World Tour ya mirip-mirip lah, cuma beda stiker, itu serinya YF. Terus sama satu lagi GT Angsa, dilebar lagi gitu kan. Ini dia sepeda BMX GT gua. Jadi ini serinya GT World Tour seri YF Taiwan ya bro ya, yang mungkin kalau misalnya anak-anak BMX atau mungkin yang paham sepeda kolektor ya, mungkin bisa dibilang ini under license gitu kan. Jadi gue jelasin. Nah, gue nggak tahu spek aslinya seperti apa gitu kan, cuma karena gue waktu itu nggak ngalamin nih bro zaman itu, cuma dari berbagai referensi yang gue baca sama gue lihat ya, ini spek yang hampir mendekatin katalog ya, artinya sudah mungkin 90% gitu kan. Ada mungkin item-item kecil yang mungkin beda sama di katalog, atau mungkin bukan di katalog sih, gue bilang mungkin di zaman di toko, barunya toko seperti dulu gitu kan. Cuma ini sepeda kebetulan saya beli itu sama kawan gua namanya Daryono. Kebetulan Mas Daryono itu orang Solo, dan kebetulan sepeda ini yang punyanya dulu itu Om Dimas Kasep, sebetulnya Dimas Banjar ya. Dia salah satu guru saya lah, karena guru saya banyak nih bro. Salah satu guru saya, teman saya juga buat sharing. Akhirnya yang membuat saya beli sepeda ini, dan sepeda ini ternyata sebelumnya punya dia gitu kan. Jadi, dan kalau kemarin kalian ngeliat atau mungkin ikut serta ya di BMX Fest Solo 2020 Desember kemarin di Solo ya, di Hartono Mall, kebetulan sepeda gue ini juara 2 itu di kelasnya Local Heroes. Jadi kalau Local Heroes itu artinya sepeda yang booming, yang dulu memang masuk ke Indonesia bro, yang gue tahu ya. Cuma kalau salah nanti dikoreksi. Makanya artinya sih kalau ini sampai juara 2 ya, buat gue pribadi ya artinya
nggak bagus sih, maksudnya artinya sepeda itu speknya benar gitu kan. Karena kan kita kadang-kadang kalau mau buat modifikasi sepeda BMX itu kan macem-macem tuh, antara ada yang opsional, ada yang original, ada yang katalog gitu kan, macem-macem lah. Ini kenapa gue ngotot beli sepeda ini dan akhirnya nggak gue apa-apain, warnanya nggak gue apa-apain, gue cuma nambahkan beberapa item dan gue bersihin aja karena biar bukan terlihat ya, memang kondisi seperti apa adanya aja gitu kan. Nah jadi gue jelasin sedikit bro. Jadi di sini ini sebelumnya, kalau misalnya kalian lihat di vlog gue sebelumnya tentang GT, ini bannya itu kan mereknya GT Full ya. Nah cuma ini gue ganti dengan ban warna putih gumwall ya, biar eye catching aja sih sebenarnya. Karena ban GT itu kan agak susah nyarinya ya, jadi artinya gue simpen aja deh gitu. Velg juga masih sama dengan pakai Skyway. Terus paling saya cuma nambah aksesoris kayak ini aja, tutup pentil GT biar aja sih. Terus kamar rantai ini tadinya juga warnanya hitam merek KMC ya, cuma ini saya ganti warna putih. Terus sama persis dengan yang di vlog gue sebelumnya itu kan, nggak ada perubahan. Di sini juga seat clamp, nah gue belum nemu, jujur gue belum nemu seat clamp. Sebenarnya sih kalau kata teman-teman harusnya pakai Strong Japan ya, Strong ya, merek Strong gitu kan, cuma gue belum nemu. Kemarin gue ngobrol sama Om Dimas juga, ini katanya bawaan sepeda juga sih. Sebenarnya ya udahlah, akhirnya gue pakai ini. Seat postnya juga belum gue ganti, saddle juga masih kuat banget, Dominator belum gue ganti sama sekali. Terus untuk pedal juga masih sama dengan vlog gue sebelumnya, masih pakai KKT, merek KKT Japan. Chainring juga masih menggunakan Tracer alloy 44T. Terus warna frame juga masih sama persis, berkarat-karat biru ini, masih sama dengan pertama kali gue dapet. Nah sama ini nih bro, jadi ada penambahan dikit. Jadi gue nambahin pad busa, pad set ya, atau pad busa ini warna kuning. Karena jujur kalau nyari warna biru gue nggak dapet, akhirnya gue dapet warna kuning. Ini katanya sih, bukan katanya sih ya, memang ini bawaan original toko zaman dulu. Ini kebetulan punya salah satu kawan gue namanya Om Angga Robiansa. Jadi dia punya simpenan. Terus karena dia tahu gue punya GT, ya akhirnya gue minta lah ini pad setnya ini. Akhirnya dia berbaik hati, yaudah deh om bawa biar tambah survivor sepedanya, biar lengkap artinya gitu. Akhirnya gue ambil dari Om Angga. Terus ini masih sama persis, ini stem yang sebelumnya aku review, tulisannya Pro GT ya, bukan GT. Terus di sini gripnya Ame. Cuma beberapa referensi yang gue baca atau orang yang gue tanyain katanya harusnya sih Tange. Cuma warnanya sewarna sama body, cuma ini masih Ame karena juga kayaknya kondisinya hampir mirip-mirip ya, Survivor juga. Terus ininya leci, brake levernya leci depan belakang, seset sama bawah juga, ini juga leci. Terus ini sama, masih pakai Skyway. Saya ganti, paling saya tambah itu pentil, kabel putih saya ganti baru karena sebelumnya udah lumayan susah dipakai, sama paling gue servis. Jadi bagi kalian yang punya sepeda BMX khususnya old school ya, apalagi kalau kalian suka seperti Survivor atau masih warna aslinya segala macam, jadi sebenarnya seleranya kan masing-masing ya bro ya. Cuma kalau gue sih kemarin pas datang itu bener-bener nggak gue apa-apain, cuma ini gue pretelin semua, gue bongkar semua, gue bersihin. Terus dalam-dalamnya nih kayak pelor, terus mungkin oli atau gemuk ya, itu bener-bener diganti baru semua. Maksudnya di dalamnya itu dibagusin lah. Tampak luar memang
kondisinya karatan gitu, cuma di dalamnya kan artinya bagus gitu bro. Jadi ini penampakan GT gua, GT World Tour atau Performer ya, dari UF tahun 1986 ya. Ini yang gue punya warna biru dengan variannya warna putih sama pet busa warna kuning. Terus stay fit, stay healthy, stay safe, stay BMX. God bless you all. Salam kepada keluarga kalian, semoga sehat selalu, semoga pandemi cepat selesai. Terus jaga aktivitas, jaga kesehatan, budayakan sepeda karena sepeda itu bener-bener banyak manfaatnya selain buat kesehatan sama mencegah, bukan mencegah sih, mengurangin polusi juga gitu. Karena yang paling penting sih bikin dompet juga nggak kering-kering banget karena beli bensin, kita manual pakai kaki. Jadi sekian vlog dari gua. Terus ikutin channel gua, untuk ikutin lagi di aktivitas gua bisa kalian follow di IG gua, namanya Agustin Raharjo, atau di channel bukan channel atau di IG gua yang di BMX tuh Ghost to BMX, kalian bisa follow juga, bisa sharing juga. Terus ada juga beberapa mungkin spare part ya yang gua baru dapat, kadang gua foto di situ buat ini aja sih, buat bahan sharing aja gitu. Oke guys, see you.